Hai guys, kembali lagi di channel Valme Studio. Mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara aneh-aneh nih, studio kita lagi dibongkar ya. Dalam video kali ini gue pengen ngebahas tentang perbedaan antara aksimetri yang SE dan yang DE. Kenapa gue pengen ngebahas ini? Karena ternyata masih banyak teman-teman yang agak bingung antara kedua versi ini, apa bedanya. Kalau teman-teman ke website Aksimetri ya, ke halaman products, kalian akan lihat ada beberapa versi yang bisa dibeli. Ada yang versi community, studio, professional, dan broadcast. Tapi untuk setiap versi atau setiap paket ini, kalian bisa lihat ada DE dan SE, DE, SE, DE, SE, DE, SE. Dan harganya sama aja ya, tidak ada perbedaan antara yang DE dan SE. So, gue pengen ngebahas perbedaan antara kedua ini dulu. Baru nanti gue pengen ngebahas sedikit antara perbedaan antara broadcast, professional, studio, dan community. So, versi DE itu artinya dual engine ya. Dual engine ini adalah aksimetri yang bisa menggunakan engine-nya Unreal Engine ya. Jadi bisa menggunakan Unreal Engine untuk ngebikin setnya, nge-setup segala macam, dan nanti untuk broadcastnya, untuk production-nya menggunakan aksimetri. Nah, yang versi SE ini tidak bisa digunakan dengan Unreal Engine. Dia hanya bisa menggunakan engine-nya Aksimetri. Ya, karena Aksimetri juga memiliki sebuah engine untuk virtual production, untuk visual set 3D segala macam. Mirip-mirip dengan Unreal Engine. Base-nya seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman beli yang versi DE nih, apakah artinya kalian tidak bisa menggunakan engine-nya Aksimetri? Enggak, ya. Tidak sama sekali. Jadi kalau teman-teman beli yang versi DE, itu kalian bisa menggunakan Unreal Engine dan kalian tetap bisa menggunakan yang engine-nya Aksimetri, bawahannya Aksimetri. Tapi kalau teman-teman beli yang SE, kalian tidak bisa menggunakan yang Unreal Engine ya, tidak bisa menggunakan Unreal Engine. Oke, so mungkin teman-teman ada yang berpikiran sama kayak gue ya. Ini Aksimetri ngapain ngejual yang versi DE dan SE gitu. Toh kalau misalnya kita beli yang versi DE, kita dapat yang SE juga gitu. Ngapain dipisah gitu, jual satu aja. Nah, kemarin gue juga sempat nanya ke mereka, ke tim Aksimetri, dan sekilas jawaban dari mereka adalah bahwa ini ada urusan ya license mungkin ya. Karena kan Unreal Engine kan tuh bukan milik Aksimetri. Jadi ada sesuatu yang terpaksa untuk mereka harus tetap memisahkan kedua produk ini. Gue nggak tahu spesifiknya secara spesifik kenapa, tapi ya udah seperti itu. Nah, berarti mungkin teman-teman ya berpikir ya udah kalau gitu mendingan beli yang DE lah, ngapain beli yang SE? Karena yang DE ya lo udah bisa pakai Unreal dan lo bisa pakai engine Aksimetri juga. Ya bener banget, menurut gue juga seperti itu. Nah, tapi mungkin teman-teman ada yang mungkin sekarang berpikir kayak, bukan berpikir sih, lebih kayak bertanya-tanya gitu. Sebenarnya antara menggunakan DE yang buat engine Unreal Engine dan menggunakan engine Aksimetri itu bedanya apa sih gitu? Gue akan ngebahas ini sedikit. Jadi pertama ini lebih ke kebutuhan sih ya, lebih ke kebutuhan. Karena gini, buat teman-teman yang hanya ingin menggunakan Aksimetri ini untuk event-event yang hanya menggunakan stage ya, yang indoor, yang basic, virtual event, webinar yang menggunakan stage basic, dan mungkin juga sudah punya tim 3D in-house ya, yang untuk bikin stage-nya segala macam, mungkin akan lebih prefer menggunakan SE. Karena engine-nya pasti otomatis kalau kalian hanya install yang SE akan lebih ringan dibanding yang DE ya. File size-nya pun juga udah pasti lebih kecil. Nah, tapi secara workflow, tim desain yang ngebikin stage-nya itu setelah mereka misalnya menggunakan Blender ya. Misalnya menggunakan Blender, dia udah selesai ngedesain stage-nya, bisa langsung dioper ke Aksimetri gitu kan. Jadi untuk flow-nya hanya langsung gitu, direct dari Blender, dari modeling software-nya langsung ke virtual production software-nya si Aksimetri SE ini. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan DE kan artinya harus dimasukkan ke Unreal dulu, baru abis itu masuk ke Aksimetri. Jadi ada extra stepping stone nih di sini, ya kan? Jadi mungkin ada teman-teman itu tadi yang PH yang udah punya tim desain, mungkin lebih prefer ya udah pakai SE aja direct gitu kan langsung. Nah, tapi kekurangannya di engine yang SE ini adalah ketika teman-teman mau ngebikin sebuah environment yang lebih
epic outdoor gitu kan, pengen bikin stage-nya di tengah padang pasir gitu, di tengah laut gitu, ada gunung meletusnya, banyak efek-efek segala macam. Nah, ini agak susah kalau menggunakan SE ya. Jadi mungkin di sini pilihannya lebih baik menggunakan DE dan menggunakan Unreal Engine. Dari Blender masuk Unreal Engine dulu, dibikin dulu padang pasirnya segala macam di Unreal Engine ya kan, atau apapun elemen-elemen yang wah-wahnya, baru masuk ke Aksimetri ya. Jadi ini perbedaan kebutuhan dan perbedaan workflow ya. Gue ada teman-teman yang lebih prefer menggunakan SE. Teman-teman dalam industri ini ya, virtual production, lebih happy dengan SE, nggak males gitu masuk ke Unreal lagi, udah direct aja. Nah kalau gue contohnya karena gue emang gue ngefans dengan Unreal Engine ya, gue lagi seneng banget dengan Unreal Engine, ya udah gue lebih pilih flow yang DE, kira-kira seperti itu. Sebelum gue lanjut, gue pengen nunjukin ke teman-teman nih, takutnya ada yang belum tahu ketika kalian nge-start Aksimetri ya. Mungkin selama ini teman-teman mungkin ngikutin tutorial gue cuman main yang Unreal Engine aja. Gue cuman mau info aja bahwa di sini di projects di folder studio ini ada beberapa example seperti newsroom ini ya. Kalian bisa open newsroom ini, misalnya virtual cam newsroom. Nah, ini adalah sebuah virtual set yang hanya menggunakan engine-nya Aksimetri ya. Jadi tidak menggunakan Unreal. Ya, ini dia stage-nya ya. Ini sampel stage-nya bikinannya dari tim Aksimetri. Dan teman-teman bisa lihat tidak kalah realistis ya untuk stage-nya. Ini ada beberapa set yang di showcase sama mereka. Dan bahkan ya, ini kalau nggak salah, gue akan stop dulu. Kalau nggak salah dia pun di sini bisa kayak ngatur lightingnya, tuh sunshine, afternoon gitu. Jadi sangat powerful juga ya untuk engine-nya Aksimetri yang non Unreal gitu. Kemampuannya juga sangat-sangat luar biasa. Nah, teman-teman bisa ngecek-ngecek nih untuk set-set yang bawaannya dari mereka. Ada newsroom, nih ada sport studio dan segala macam. Teman-teman bisa ngecek, dan dari situ kalian bisa ngelihat routingannya seperti apa sih, node-nya gitu. Jadi bisa dibongkar sambil belajar. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya bagi teman-teman yang mungkin masih bingung antara DE dan SE. Tetap gue saranin ya beli aja yang DE, karena kalian bisa jadinya menggunakan dua engine ini. Siapa tahu hari ini pengen menggunakan yang engine Aksimetri, tapi besok-besok pengen coba Unreal ya kan, daripada nanti mesti beli lagi atau apa, beli aja yang DE ya. Nah, sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang perbedaan antara yang versi broadcast, professional, studio, dan community. Oke, nah untuk yang community pastinya teman-teman mungkin udah banyak yang download ya. Ini untuk belajar ya, ini gratis untuk bisa ngikutin tutorial-tutorial yang kita posting, untuk ngoprek. Silahkan langsung di-download, tapi ini ada watermarknya. Dan untuk input kameranya ya, bisa dilihat di sini kan ada SDI, NDI extension, di sini tidak bisa ya. Jadi untuk input kameranya ini hanya bisa menggunakan capture card ya. Kalau kalian ada Camlink atau J5 Create dan sebagainya, untuk input kameranya bisa digunakan. Nah, kalau teman-teman udah mulai buat cari duit nih ya, pastinya kalian bisa start di yang versi studio. Yang versi studio ini pastinya tidak ada watermarknya ya, tidak ada watermarknya, tapi tetap aja untuk kameranya hanya bisa menggunakan capture card. Jadi kalau misalnya teman-teman kameranya itu kayak Sony A7 A73 gitu kan, GH5S itu kan mirrorless yang ya udah akan menggunakan output HDMI, di capture menggunakan capture card. Versi studio itu udah sangat-sangat cukup ya, sangat-sangat enough. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan kamera yang base-nya SDI gitu kan, FS5 gitu kan, FX6 dan sebagainya, dan kalian membutuhkan SDI ya, mungkin kalian harus menggunakan yang versi profesional. Dan mungkin kalian akan membutuhkan NDI juga. Gue sih sangat rekomend, buat gue ya, versi profesional itu adalah yang paling worth ya, paling hot, karena fiturnya, kalau yang broadcast fiturnya udah agak terlalu banyak, nanti akan gue bahas setelah ini. Tapi di sini ada NDI juga. Jadi kalau di stage kalian mau ada input dikirim dari laptop lain menggunakan NDI, mau taruh di layar belakang atau apa, sangat-sangat berguna untuk ada fitur NDI di sini ya. Nah, untuk yang broadcast, menurut gue ini
sangat-sangat spesifik ya, use-nya mungkin hanya untuk studio-studio besar yang mungkin mereka akan multicam dan masing-masing kameranya itu mau ada processing power-nya sendiri dan mereka menggunakan multi machine extension ya. Suatu saat gue akan ngebahas multi machine extension secara lebih detail. Dan juga untuk di sini ada tulisannya broadcast extension ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan ini kan ada SDI NDI extension, tapi di sini ada limitnya ya. Ini bisa lihat total number of use SDI NDI IO ports is restricted to 4. Jadi kalian hanya bisa maksimum 4. Nah, tapi kalau kalian menggunakan yang broadcast, bisa dilihat broadcast extension di sini unlimited ya, unlimited. Jadi kalian mau berapapun SDI-nya, NDI-nya itu bisa digunakan di sini. Dan pastinya kalau kalian mau menggunakan kayak kamera calibration tools ya untuk lensa segala macam, ini poin udah mulai ke yang heboh-heboh ya, red wall, virtual production, ya udah pasti kalian harus membutuhkan yang broadcast. Cuman kalau feeling gue ya, menurut gue ya, pasti kebanyakan teman-teman hanya cukup menggunakan yang versi profesional, itu pasti sudah sangat cukup. Oke, cukup segitu dari gue. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi ada kepikiran atau rencana pengen invest beli Aximetri. Jadi sekarang mungkin lebih tahu nih, gue pengen beli yang mana sih, seperti itu. By the way, video ini gue taruh di playlist baru ya, khusus untuk Aximetri yang SE, karena gue akan ngebikin beberapa tutorial yang fokusnya ke SE. Jadi direct menggunakan engine Aximetri dan tidak menggunakan Unreal Engine. Kalau teman-teman ada yang tertarik, stay tune di playlist ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.